Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, perkara kapan datangnya hari kiamat memang tiada yang tahu. Walaupun tanda-tandanya sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi tahukah kalian, andai kata bukan karena seorang raja, kiamat disebut-sebut akan lebih cepat terjadi. Dan karena hal tersebut, kiamat belum juga terjadi sampai hari ini. Mengapa urusan datangnya hari kiamat ada sangkut pautnya dengan seorang raja? Lalu siapakah sosok raja tersebut? Tonton dan simak video ini hingga akhir agar tidak sesat. Hari kiamat pasti akan tiba. Begitulah bunyi janji Allah sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan sungguh kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 7. Tapi perihal kapan datangnya hanya Allah saja yang tahu. Meski begitu, Nabi Muhammad SAW menyatakan jika kiamat tidak akan terjadi sebelum muncul atau nampak tanda-tanda yang bakal mendahulunya. Dari tanda-tanda tersebut, ada beberapa yang sudah muncul sejak zaman dahulu. Selebihnya akan muncul satu persatu hingga hari kiamat. Dari sekian banyak tanda yang disebutkan, di antaranya yakni wafatnya Nabi Muhammad, takluknya Baitul Maqdis, wabah kematian, melimpahnya harta, timbulnya fitnah, hingga terjadinya perdamaian antara kaum muslim dan kafir. Hal ini sebagaimana bunyi riwayat berikut. Dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Perhatikanlah 6 tanda-tanda hari kiamat: wafatku, penaklukan Baitul Maqdis, wabah kematian, penyakit yang menyerang hewan sehingga mati mendadak, yang menyerang kalian bagaikan wabah penyakit Quraisy, yang menyerang kambing, melimpahnya harta hingga seseorang yang diberikan kepadanya 100 dinar, ia tidak rela menerimanya, timbulnya fitnah yang tidak meninggalkan satu rumah orang Arab pun, melainkan pasti memasukinya, dan terjadinya perdamaian antara kalian dengan Bani Asfar. Namun mereka melanggarnya dan mendatangi kalian dengan 80 kelompok besar pasukan. Setiap kelompok itu terdiri dari 12.000 orang. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, tanda lain yang juga disebutkan Nabi adalah diangkatnya ilmu, tersebarnya kebodohan, diminumnya khamar, dan merajalelanya perzinahan. Sesungguhnya, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu, tersebarnya kebodohan, diminumnya khamar, dan merajalelanya perzinaan. Hadis riwayat Bukhari. Namun dari semua tanda yang disampaikan Rasulullah, ada beberapa yang patut diwaspadai. Sebab jika tanda ini sudah muncul, itu artinya kiamat sudah sangat dekat untuk terjadi. Dari Hudzaifah bin Asid radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Hari kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian melihat 10 pertandanya, yaitu terbitnya matahari dari arah barat, munculnya asap dan binatang melata dari bumi, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya Isa ibnu Maryam, Dajjal, dan 3 gerhana, yaitu gerhana di belahan barat, gerhana di belahan timur, dan gerhana di Jazirah Arabia, serta munculnya api dari pedalaman negeri Ad yang menggiring atau menghimpunkan semua manusia." Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Imam Ahmad. Mungkin untuk saat ini kita masih bisa hidup tenang. Pasalnya, 10 tanda yang disebutkan terakhir tadi belum juga muncul di permukaan sampai sekarang. Tapi itu mungkin lain cerita, bila mana seorang raja tidak berhasil mengurung Ya'juj Ma'juj. Sebagaimana digambarkan, Ya'juj Ma'juj adalah kaum perusak yang akan keluar di akhir zaman, tepatnya setelah kemunculan Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ia akan keluar dari tempat-tempat yang tinggi dan akan berbaur dengan manusia. Dan pada hari itu, kami biarkan mereka, Ya'juj dan Ma'juj, berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 99. Saat keluar, Ya'juj Ma'juj akan melakukan perusakan skala besar dan meluas, hingga setiap orang yang melihatnya bakal lari menjauhi mereka. Dan setelah waktunya tiba, Allah akan membinasakan mereka semua tanpa satupun sisa. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu,
Dia berkata, ketika malam diisrakannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berjumpa dengan Ibrahim, Musa, dan Isa alaihissalam. Lalu mereka membicarakan tentang kiamat. Hingga beliau bersabda, maka mereka mengembalikan pembicaraan kepada Isa. Lalu Isa menyebutkan terbunuhnya Dajjal. Kemudian berkata, selanjutnya manusia kembali ke negeri-negeri mereka, lalu dihadang oleh Ya'juj dan Ma'juj yang berdatangan dengan cepat dari setiap tempat yang tinggi. Mereka tidak akan melewati air kecuali meminumnya, tidak juga melewati sesuatu kecuali menghancurkannya. Kemudian mereka, para sahabat Isa, meminta pertolongan kepadaku. Lalu aku berdoa kepada Allah, maka Allah membinasakan mereka. Selanjutnya, bumi menjadi bau karena bangkai mereka. Kemudian mereka, para sahabat Isa, memohon kepadaku. Lalu aku berdoa kepada Allah. Akhirnya Allah mengirimkan hujan dari langit yang membawa dan melemparkan jasad-jasad mereka ke lautan. Hadis riwayat Hakim. Sementara ini, Ya'juj Ma'juj sedang berada di balik dinding. Sebuah dinding perkasa yang dibangun oleh seorang raja atas petunjuk Allah. Raja tersebut bernama Zulkarnain, seorang raja taat dan soleh yang hidup di masa kenabian Ibrahim alaihissalam. Raja yang namanya disebutkan langsung di dalam Al-Quran. Dikisahkan bahwa setelah masa kepemimpinan Raja Namrud yang zalim dan kufur, Zulkarnain hadir sebagai pengganti yang membawa kesejahteraan kepada rakyat. Ia sangat disukai dan disenangi oleh rakyatnya karena amat sangat bijaksana. Zulkarnain adalah raja yang amat cerdas, menguasai banyak bahasa, pandai berpetualang dan mahir berlayar dari timur ke barat. Ia juga merupakan raja yang berkiprah besar dalam mendakwakan dan menyebarkan ajaran tauhid ke berbagai penjuru dunia. Pada sebuah perjalanan, Zulkarnain sampai ke tempat terbenamnya matahari di bagian barat dunia. Di sana, ia mendapat penduduk yang tidak beriman. Zulkarnain pun mengajak mendakwakan keesaan Allah kepada mereka. Penduduk tersebut menerima dakwah Zulkarnain dengan gembira. Perjalanan berlanjut. Zulkarnain tiba di kawasan timur dunia, tempat di mana matahari terbit. Di sana Zulkarnain menemukan suatu penduduk yang amat miskin dan terbelakang, yang tidak mampu membangun tempat tinggal. Zulkarnain akhirnya membantu mereka membangun tempat tinggal yang bisa digunakan untuk bernaung. Setelah mendapatkan bantuan, para penduduk pun juga menerima dakwah Zulkarnain dengan sukacita. Kemudian, Zulkarnain menempuh perjalanan ke tempat lain lagi, hingga tibalah ia pada suatu tempat di antara dua gunung. Di sana ia menemukan suatu kaum yang tidak mengerti bahasa. Dengan bantuan penerjemah, akhirnya Zulkarnain memahami ucapan mereka. Dan saat itu, terjadilah percakapan. Dalam pembicaraannya, kaum tersebut mengeluhkan kesulitan mereka yang selalu dilanda kemiskinan. Sebab harta mereka selalu diambil paksa oleh kaum kejam yang tinggal di antara dua gunung yang bernama Ya'juj Ma'juj. Baik tanaman maupun ternak mereka, semuanya dirampas tanpa sisa. Kemudian, mereka meminta bantuan kepada Zulkarnain agar dibuatkan dinding penghalang antara Ya'juj Ma'juj dan para penduduk, supaya Ya'juj Ma'juj tidak lagi bisa menjangkau mereka. Zulkarnain pun dengan senang hati ingin membantu mereka. Sayang, tak ada jalan lain selain meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diajaklah terlebih dahulu penduduk tersebut agar beriman kepada Allah. Setelah para penduduk beriman, Zulkarnain pun segera memikirkan cara untuk membangun sebuah dinding. Setelah ditemukan caranya, ia meminta besi dan tembaga kepada para penduduk. Maka dikumpulkanlah segala hasil tambang penduduk tersebut. Dibuatlah galian tanah dan pondasi yang kokoh. Singkat cerita, dinding itu pun jadi dan berhasil mengurung Ya'juj Ma'juj sampai hari ini, di mana Ya'juj Ma'juj tidak akan bisa keluar dari kurungan tersebut sampai Allah benar-benar menghancurkannya sesaat sebelum hari kiamat terjadi. Dia Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku sudah datang, dia akan menghancur meluluhkannya. Dan janji Tuhanku itu benar. Al-Quran, Surah Al-Kahfi, ayat 98. Sahabat beriman, menurut kalian, andai kata Raja Zulkarnain tidak mengurung Ya'juj Ma'juj, apakah kiamat benar-benar akan terjadi lebih cepat? Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.